Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga dapat melaksanakan kegiatan Gemari episode ke-31 Gerakan Maghrib Mengaji Daring. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasul akhir zaman, manusia unggulan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti jejak langkahnya. Wargi Gemari yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari Rabu ini tanggal 19 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1445 kita dapat melaksanakan pembiasaan, yaitu setiap hari Rabu pada maghrib gerakan maghrib mengaji daring atau yang lebih dikenal dengan Gemari 43. Kali ini merupakan episode yang ke-31 dan pada kesempatan hari ini masih dalam suasana tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2023-2024. Kepada anak-anakku kelas 8 dan kelas 9, Bapak ucapkan selamat atas keberhasilan kalian sehingga bisa naik kelas. Begitu pula selamat datang kepada anak-anakku siswa baru kelas 7 di SMP Negeri 43 Bandung. Anak-anak pertama kali dapat mengikuti gerakan maghrib mengaji daring ini. Mudah-mudahan anak-anak terus istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini, karena Gemari merupakan salah satu kegiatan pembiasaan yang ada di SMP Negeri 43 Bandung. Itu dalam rangka ikhtiar kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini bertepatan pula dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Artinya pada kesempatan hari ini selain tahun pelajaran baru juga bertepatan pula dengan tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kenapa ini tahun baru Islam itu ditandai dengan suatu peristiwa besar, ya, yaitu ketika Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu berhijrah dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Hijriah. Hal tersebut ini menjadi peristiwa itu terjadi, mohon maaf anak-anak, peristiwa hijrah itu pada tahun 622 Masehi. Ya. Nah, kalau kita ini bulan Muharram itu disebut juga dengan tahun Hijriah, maka ditandailah ya, bahwa Masehi itu untuk yang umum, sementara kalender Islam itu ya
diberikan nama tahun Hijriah. Hijrah itu bisa diartikan dengan sebuah perjuangan untuk meninggalkan dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik. Nah, peristiwa Hijriah juga ini memberikan sebuah pembelajaran nilai kebaikan untuk diri sendiri, seperti berani meninggalkan hal-hal yang buruk ya, yang dapat merugikan diri sendiri, diri keluarga, ya, dan hijrah beralih ke sesuatu yang lebih baik. Kaum yang berhijrah itu pada saat itu disebut dengan kaum muhajirin. Mereka itu melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh. Mereka rela meninggalkan tanah airnya, rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan harta benda, dan segala kepentingan duniawi. Perjuangannya ya, dalam rangka membangun ekosistem yang baru, yang lebih kondusif bagi perkembangan Islam ya, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan yang besar kepada mereka. Bayangkan kaum muhajirin harus dengan rela meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hal-hal yang berkaitan duniawi demi perjuangan Islam untuk berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Tentu saja hijrah dalam arti yang luas itu tidak hanya berkaitan dengan peristiwa histori saja, ya, tetapi juga semangat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang tulus. Tentunya jadi hijrah itu adalah semangatnya semangat jihad dan semangatnya semangat niat yang tulus. Anak-anak wargi gemari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dari peristiwa hijrah ini itu ada hikmah yang patut kita petik di balik peristiwa 1 Muharram. Sudah sepatutnya bahwa peringatan 1 Muharram tadi malam itu menyambut tahun baru Islam. Itu di beberapa daerah, di beberapa kampung, masyarakat dengan gegap gempita menyelenggarakan menyambut tahun baru 1 Muharram. Ada yang berpawai, berkeliling dengan pawai obor misalnya. Nah, selain dari wujud tadi berbentuk perayaan, tetapi hijrah ini pun harus menjadi momentum untuk perubahan diri, ya, berpindah untuk yang lebih baik. Jadi hijrah itu tidak hanya secara fisik berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga harus secara rohani, ya, dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang lebih baik. Nah, jadi secara filosofis makna ini, ya, makna hijrah ini mengisyaratkan bahwa umat Islam menginginkan sesuatu kebaikan dunia akhirat. Maka apabila kita ingin bahagia dunia akhirat, maka kita harus bergerak secara dinamis. Ya, jadi hijrah itu dimaknai itu tidak hanya berdiam diri, tapi harus bergerak yang lebih dinamis dan terorganisasi dengan baik. Wargi gemari yang dirahmati Allah,
Tadi sudah Bapak singgung di depan bahwa hijrah ini ya ada dua bentuk hijrah. Yang pertama adalah hijrah secara fisik dan ada hijrah secara rohani. Hijrah secara fisik itu membuktikan ya betapa hebatnya perjuangan pengorbanan para sahabat dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Jadi secara fisik itu harus berpindah ya, dari satu tempat ke tempat lain, menelusuri luasnya hamparan gunung Sahara, ya. Lalu di bawah terik sinar matahari yang sangat membakar kepada tubuh kita, serta ini terpaan badai gurun pasir. Dengan mengarungi lautan sebelum pada akhirnya sampai ke tempat tujuan, rintangan sangat berat itu pun ya, harus dihadapi dengan berbagai ketabahan, dengan berbagai kesabaran. Tujuannya untuk apa? Mereka harus jauh-jauh pergi ya, dengan tantangan yang begitu berat. Tujuannya tiada lain hanya menyelamatkan akidah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi wujud kecintaan kepada Allah dan wujud untuk menyelamatkan akidah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah, maka Muslim ketika itu harus melakukan berbagai pengorbanan dengan terik matahari, dengan badai, melakukan perjalanan yang begitu jauh. Nah, anak-anakku, apakah spirit hijrah itu harus seperti itu pada saat ini? Nah, tentu saja ini anak-anakku sebagai siswa SMP Negeri 43 pun harus memiliki hijrah seperti itu. Misalnya ketika anak-anakku bersekolah, tentu saja harus mengalami secara fisik ya berpindah dari rumah misalnya ke sekolah, harus melalui perjuangan. Tapi perjuangan sekarang itu tentu saja tidak sehebat, tidak seberat perjuangan ketika itu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar melaksanakan kewajiban anak-anak sebagai pelajar. Ya, hijrahnya itu tidak hanya secara fisik saja, melainkan juga secara rohani. Ya, dari kemalasan itu menjadi rajin, malas beribadah, malas sholat, malas belajar, maka itu harus diberantas, harus hijrah menjadi rajin. Kepada siswa kelas 7 pun demikian. Anak-anak sudah hijrah dari SD ke SMP. Jadi harus pula semangat hijrahnya dikobarkan, semangat untuk terus giat lagi belajar secara sungguh-sungguh. Nah, yang kedua itu tadi secara fisik ya, yang kedua adalah hijrah secara rohani. Jadi kalau hijrah secara rohani, fisiknya tetap ya tidak berpindah secara fisik dari satu kota ke kota lain, dari tempat lain ke tempat lain. Namun yang hijrah itu yang berpindahnya apa? Yaitu hati dan pikiran. Jadi hati dan pikirannya yang harus berubah. Perilakunya, ya, jiwanya itu pindah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, jihad dalam Islam itu tidak boleh dipahami secara sempit. Jadi jihad itu tidak boleh dimaknai hanya
perang secara fisik saja. Namun ya, jihad di masa kini ini harus dipahami secara lebih luas. Ya, misalnya untuk pemimpin, jihadnya itu harus menjadi pemimpin yang amanah, harus menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang tanggung jawab. Lalu jihad pelajar sama, yaitu harus menjadi pelajar yang tanggung jawab, pelajar yang sungguh-sungguh, pelajar yang rajin, pelajar yang taat terhadap aturan tata tertib. Ya, di sekolah itu kan ada aturan tata tertib. Anak-anakku tentu saja ini 1 Muharram 1445 Hijriah ini harus kita jadikan momentum. Ya. Jadi hijrahnya itu tidak hanya hijrah secara fisik, tetapi harus hijrah secara rohani. Nah, ini pun kan dari kelas 7 menjadi kelas 8, 8 kelas 9, dari SD kelas 6 menjadi kelas 7 SMP, itu pun hijrah secara fisik, kan ya berpindah kelas. Nah, namun secara rohaninya pun ini harus pula hijrah. Nah, anak-anakku pada khusus pada siswa baru kelas 7, Bapak mohon ini Ananda baru hijrah dari SD ke SMP, mohon tadi rohaninya pun harus berhijrah pula. Di SMP 43 Bandung ini yang menjadi visinya yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan. Bagaimana upaya-upaya sekolah ini dalam rangka menanamkan keimanan dan ketakwaan. Misalnya selain dengan memberikan dalam kegiatan ekstrakurikuler itu ada pembelajaran agama dan budi pekerti PAIBP itu selama 3 jam pelajaran tatap muka per minggu. Namun selain dari itu ada kegiatan-kegiatan yang menunjang itu. Misalnya sholat zuhurnya harus berjamaah, ada tadarus Al-Quran sebelum KBM dimulai, ada sholat duha, itu bagian dari upaya. Serta ada gemari. Nah, gemari ini merupakan bagian dari upaya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini ketakwaan menjadi nomor 1, menjadi prioritas utama? Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Jadi ukurannya itu derajat ketakwaan. Takwa itu secara sederhana dapat diartikan bahwa kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah serta kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ketakwaan ini adalah bekal nanti di yaumil akhir. Orang itu nanti yang diukurnya itu bukan pada kekayaan, berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa uangnya, berapa banyak emasnya, tapi sejauh mana amal yang telah dilaksanakan. Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang benar-benar hidupnya akan lebih tenang. Dimanapun mereka berada, pasti akan nyaman. Karena hanya bersadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, tujuan dari visi dari SMP 43 Bandung selain tadi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah memiliki karakter yang baik.
memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena dengan karakter yang baik, dengan akhlak yang baik, itu anak-anak akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah, yang dapat merugikan anak-anak sendiri. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu bersabda, "Innamal bu'istu li utamima makarimah akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang baik ini adalah salah satu yang menjadi visi Rasul. Oleh sebab itu, apa yang disyaratkan oleh agama dengan apa yang disyaratkan oleh negara, oleh pemerintah, itu sangat relevan. Ya, sangat relevan bahwa dalam tujuan pendidikan kita pun tentu menanamkan keimanan dan ketakwaan, membentuk kepribadian siswa yang memiliki akhlak yang baik. Itu sangat relevan. Maka ya, sangat sejalan. Maka SMP 43 pun berupaya untuk itu. Jadi sekali lagi khusus pada anak-anakku siswa kelas 7 yang baru, maka ucapkan selamat datang ya. Selamat mengikuti berbagai kegiatan SMP 43 termasuk kegiatan kebiasaan. Ya, mudah-mudahan ini dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang menopang terhadap keimanan dan ketakwaan ini menjadi bekal bagi anak-anak. Bekal sekarang, bekal masa depan, bekal di yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah itu hendaknya juga dilakukan di rumah. Misalnya sholat duhanya, ketika libur ya dilaksanakan di rumah. Tadarus Al-Qur'annya juga dilaksanakan di rumah. Gemarinya, maghrib mengajinya. Kalau di sekolah kan hanya seminggu sekali, tiap Rabu malam Kamis saja. Maka di rumah pun harus dilaksanakan. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita akhiri ya, pertemuan Gemari kali ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keridhaan kepada kita, memberikan jalan yang terbaik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita semua, ya. Baik kepada anak-anakku maupun kepada rekan-rekan Bapak, para ibu guru dalam rangka melaksanakan tugas mencerdaskan bangsa. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan menundukkan kepala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh solehah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami yang selalu menjalankan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, mohon maaf atas kehilangan dan kekurangannya. Mohon semoga Allah meridhoi langkah kita. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.